Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat pencinta gaharu, di sini saya akan membuat cairan inokulan gaharu ya, yang dibiakkan dari jamur fusarium yang ada di pohon pisang yang terinfeksi oleh jamur fusarium. Baiklah, bahan-bahan yang saya gunakan di sini ya antara lain adalah yang pertama, pohon pisang yang terinfeksi oleh jamur fusarium itu sendiri ya. Jadi ini pohon pisangnya ya. Jadi ini sudah saya rajang juga sebagian yang sudah halus ya. Jadi nanti yang sudah halus inilah yang akan saya masukkan ke dalam wadahnya, jerigen. Ya. Kemudian bahan yang kedua yaitu adalah ini gula. Ya, ini gula aren ya. Sebanyak sekitar 200 cc lah ini ya. Nah, boleh juga menggunakan gula putih ya. Dan bahan yang ketiga adalah ini adalah tepung beras ya. Ini banyak dijual di pasaran ya. Dan ini nanti akan kita takar, diperkirakan sejumlah 2 takaran ini ya. Artinya sekitar 200 cc lah gitu ya. Dan bahan yang keempat adalah ini dia, berupa nasi ya. Nasi ini akan kita masukkan nanti semuanya ini ya ke dalam suatu wadah jerigen ya, yang kemudian akan kita fermentasikan. Dan bahan yang selanjutnya adalah ini adalah cairan yang dari kelapa ya, cairan kelapa yang sudah tua gitu ya, bukan cairan kelapa yang muda atau degan. Nah, ini semua ini akan kita campurkan atau kita jadikan satu ke dalam jerigen ini ya. Nah, jerigen ini isinya ini kebetulan ini 4 liter ya. Jadi kalau kita akan membuat sejumlah 5 liter ya bisa saja ya. Tapi ini saya hanya kebetulan ini kapasitasnya 4 liter. Jadi saya akan buat sekitar 4 liter ya. Oke. Jadi sekarang kita mulai saja melakukan pembuatannya ya. Pertama kali kita akan memasukkan ini berupa nasinya ya ke dalam nasi ini ya diperkirakan sekitar 100 cc lah gitu ya. Setelah nasi, kemudian kita masukkan tepung beras ya. Tepung beras ini sekitar 200 cc lah ya, mungkin 2 wadah inilah ya. Maksudnya adalah batin dalam menempatkan masalah-masalah keilmuan dan menjadikan barang-barang yang berguna. Dari Hasan bin Atiyah radhiyallahu anhu ia berkata, suatu
ketika Sayyidah bin Aus radhiyallahu anha dalam perjalanan lalunya singgah di suatu tempat, kemudian berkata kepada pembantunya, berikan kami tolong, kami akan main-main dengannya. Aku pun tidak mengikutinya. Jadi tepung beras ini sekitar 200 cc. Jika aku masuk Islam, pasti aku berhati-hati sekali. Selain kata-kata kita ini, maka sayalah kalian mengingatnya. Ingatlah apa yang akan aku. Setelah tepung beras, kemudian kita masukkan ini ya, gula merahnya. Maka tinggallah oleh kalian kalimat-kalimat ini. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusuli wa as'aluka syukra min nikmatika wa as'aluka husna ibadatika wa as'aluka qalba salima wa as'aluka lisan tidak Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keteguhan dalam agama dan keimanan yang kuat menetap di petunjuk, dan aku memohon kepadamu agar bisa mensyukuri nikmatmu, dan aku memohon kepadamu agar bisa beribadah kepadamu dengan baik, dan aku memohon kepadamu agar dan aku memohon kepadamu kebaikan dan dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan ubah kepadamu, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap sesuatu yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau mengetahui. Agak sulit ini. Alhamdulillah setelah kita bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, terakhir meninggalkan kalimat Islam. Setelah gula merah, maka kita masukkan ini ya, rajangan apa namanya, pohon pisangnya ya. Setelah rajangan pohon pisang kita masukkan ke dalam jerigen, langkah selanjutnya adalah kita masukkan cairan kelapa ya. Jadi satu botol kecil ini kita masukkan semua. Jadi setelah air kelapa kita masukkan, kemudian kita masukkan air biasa sampai kira-kira sesuai dengan kapasitas jerigen ini adalah 4 liter ya. Nah, jadi ini air biasanya, air bersih ya, kita masukkan.
Jadi ini teman-teman, jadi sudah sampai 4 liter ya. Setelah kita masukkan air biasa ya sampai dengan kapasitas ini 4 liter ya. Kalau ini bisa sampai 5 liter, mungkin saya akan masukkan sampai 5 liter ya. Tapi ini karena hanya 4 liter, ya cukup 4 liter saja. Setelah itu kita aduk dengan kayu ya. Pengadukan ini ya diperkirakan sampai cukup merata ya. Nah, setelah kita aduk ya sampai cukup merata ya. Kemudian kita akan tutup jerigen ini ya. Dan kita akan fermentasikan setidaknya 14 hari ya. Nah, setelah 14 hari nanti ya, diperkirakan ini jamur fusariumnya sudah berkembang biak di dalamnya. Nah, tentu setelah itu akan siap kita gunakan untuk menginokulasi pohon garu ya. Tapi sebelum kita inokulasikan ke pohon garu, sebaiknya kita saring terlebih dahulu ya. Karena mungkin pohon pisangnya masih berbentuk gumpalan-gumpalan besar ya, sehingga tidak bisa kita suntikkan begitu saja ke pohon garunya. Jadi harus kita saring terlebih dahulu ya. Kalau perlu setelah 14 hari itu kita blender supaya dia bercampur lebih merata. Kemudian kita saring. Nah, barulah kita gunakan untuk menginokulasi pohon garu ya. Jadi ini diperkirakan 14 hari ya kawan-kawan ya. Sekian kawan-kawan, ya, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Saya kira cara pembuatan ini sudah banyak di video ya, di para YouTuber gaharu ya. Cuman saya juga mencoba untuk membuat ya sambil belajar ya membuat inokulan ini ya. Karena pohon garu itu kalau nggak diinokulasi kan dia nggak sulit untuk menumbuhkan gubalnya ya. Sedangkan inokulan yang ada di pasaran itu sebenarnya juga cukup mahal ya, cukup mahal. Apalagi kalau yang akan kita inokulasi pohon garu kita cukup banyak. Jadi sebaiknya kita juga selain membeli di pasaran ya kita mencoba untuk membuat sendiri ya di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.